Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan memiliki lebih dari 2 alat bukti untuk menjerat calon Kapolri Komjen Budi Gunawan menjadi tersangka suap. KPK menyebutkan tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan Komjen Budi telah dilakukan sejak tahun 2005. Padahal waktu itu Budi masih menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Polri. Artinya dapat diduga bahwa aktivitas melanggar hukum tersebut memang telah berlangsung lama dilakukan Budi di tubuh Polri. Dan bisa jadi kasus yang menimpa Komjen Budi ini hanyalah puncak gunung es. Pemirsa, kita akan melanjutkan perbincangan untuk mengupas kasus suap yang kini menimpa calon Kapolri Komjen Budi Gunawan serta seluk-beluk potensi pelanggaran hukum terkait suap dan korupsi di tubuh Polri. Dan telah bergabung bersama saya di studio pengamat kepolisian Alphonse Loemau. Selamat sore Pak Alphonse, terima kasih untuk waktunya di Berita Satu. Kira-kira catatan menarik yang bisa Anda sarikan dari konferensi pers yang digelar oleh KPK hari ini yang begitu mengagetkan menetapkan calon Kapolri tunggal kita sebagai tersangka? Catatan menarik yaitu KPK sebagai sebuah lembaga yang katanya super body hari ini menunjukkan kesuperannya, yaitu dia menunggu kapan-kapan nanti kalau mau fit and proper baru dia nyatakan tersangka. Oke, kalau menunggu kapan-kapan baru dinyatakan sebagai tersangka, itu artinya memang selama ini sebenarnya sudah bisa dijadikan tersangka, atau sebenarnya dia memang kurang memiliki alat bukti, tetapi karena sebelum jadi Kapolri lah kita tahan dulu dia dijadikan tersangka? Mungkin tadi pagi belum, tadi siang baru bukti permulaan yang cukup itu ditemukan, jadi tambah lagi satu alat bukti, mungkin. Tapi kalau lihat bahwa dari tahun 2005 menjadi Kepala Biro 1 bintang, jadi kalau kumpul bukti permulaan aja sekian lama tahun, saya kurang mengerti di mana letaknya kedahsyatan berbagai kewenangan istimewa yang dimiliki oleh KPK. Ya, karena baru ini hari, jadi tadi pagi atau kemarin jadi tersangka. Dan yang menarik saya dengar pemberitaan dari Saudara Bambang Wijoyanto, kami udah coba mau ketemu Presiden tapi belum sempat. Jadi mulai kapan komisioner KPK itu jadi tukang ancam atau penyandra gitu kan? Maksud Anda mengancam Jokowi untuk menetapkan dia sebagai Kapolri atau seperti apa? Bukan mau ketemu Jokowi karena Jokowi belum kasih waktu, kita tetapkan biar besok jangan fit and proper. Ini jadi lembaga penyandra namanya. Kalau dari analisa Anda sebenarnya saat ini KPK benar-benar sudah memiliki bukti untuk menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka? Kalau kita dengar lagi pemberitaan, ketersangkaan itu dimulai karena ada gratifikasi. Gratifikasi itu bahasa yang lebih populer suap. Kalau suap itu ada pelaku yang memberi suap, ada yang menerima suap, dan ada yang jadi mediator misalnya kan. Nah kalau sekarang catatan seperti ini artinya seorang BG itu menerima sesuatu dari yang memberi. Ngomong dong ya siapa yang memberi, karena tahun 2005 itu BG ini 1 bintang. Kalau dia memberi pada tahun itu udah terlalu lama dia memberi. Kalau itu dia memberi mungkin catatan PPATK mungkin saja. Analisa PPATK tentang transaksi mencurigakan itu belum tentu tindak pidana, belum tentu. Untuk membuktikan tindak pidana perlu ada penyelidikan. Dari mana gerangan datangnya uang itu? Itu persoalan penting. Kira-kira jadi kalau logikanya dari 2005 kemudian 2014 baru ditetapkan sebagai tersangka, itu artinya apakah selama 2005 sampai 2014 ada banyak korupsi yang dilakukan oleh seorang Budi Gunawan? Kalau ikut alur pikir seperti itu mungkin saja, tetapi yang menjadi keheranan bagi kami yaitu udah beberapa banyak fakta yang ditemukan, beberapa orang ditetapkan tersangka, tapi tidak ada tindak lanjut, tahan kek. Misalnya saja ada ketua partai, ada saja mantan pejabat yang begitu berhenti tersangka, tapi tidak konon kita dengar tersangka. Dulunya KPK generasi lalu begitu tersangka dia tahan. Ini saya membacanya berarti Anda melihat KPK yang sekarang ada menunggu momen-momen politis dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Bukan menunggu. KPK sekarang memainkan peranan yang lebih aktif untuk jadi bukan pelaku penegak hukum, tapi lebih jadi pelaku dalam sebuah ranah perpolitikan. Saya melihat itu. Apa artinya bagi KPK berarti kalau kemudian hari ini tidak bisa dilepaskan ketika mungkin sebagian masyarakat akan berpikir sama seperti Pak Alphonse bahwa KPK memerankan peran yang lebih tinggi lagi dibanding peperangan antara politisi yang terjadi di negara kita? Bukan peran lebih tinggi, peran lucu-lucunya lebih lucu hari-hari ini. Mentang-mentang didukung oleh banyak orang, terus boleh bermain sesuka-sukanya, padahal ada koridor. Kenapa?
Kenapa KPK itu ada? Ada penyidiknya Polri, ada penyidik kejaksaan. Karena dia beri kewenangan lebih untuk menyadap dan sebagainya. Kewenangan lebihnya itu bukan untuk bermain suka-suka. Dalam koridor hukum, penegak hukum di situ adanya. Dan di situ pun ada penyidik, ada jaksa, dan ada hakim di situ. Pada satu badan yang sama. Jadi dia lebih hebat karena gampang berkoordinasi. Jadi kita semua punya kewajiban mengamankan KPK dari praktek-praktek semacam hari ini. Bagaimana caranya kita bisa mengamankan KPK, Pak Alphonse? Ya kita awasi, komisionernya jangan bertindak kayak preman gitu loh. Ada koridor hukum. Karena mereka habis besok masa kontrak itu, dia jadi apa? Cuma jadi pengacara. Bambang Wijoyanto sebelum jadi komisioner jadi pengacara yang juga banyak ceritanya gitu loh. Kami penyidik dulunya. Banyak cerita itu. Jadi jangan hari ini tiba-tiba kayak malaikat dari surga turunnya. Tidak. Anda besok pun hanya jadi rakyat biasa yang juga belum tentu clean. Saya geser dulu ke Pak Ahyar. Ini apa yang diungkapkan oleh Pak Alphonse tuh bukan tidak mungkin ada di kepala semua masyarakat atau sebagian besar masyarakat, bahwa ada motif lain di balik penetapan tersangka terhadap calon tunggal Kapolri. Nah, kira-kira apa yang bisa dilakukan KPK untuk meyakinkan bahwa oh sebenarnya motifnya memang benar-benar motif hukum, kok kita punya bukti, kok kita memang menetapkan Budi Gunawan tuh memang ada dasar-dasarnya, Pak? Ya, kembali lagi nanti pembuktian di pengadilan. Kalau memang terbukti Pak BG ini, tentu asumsi-asumsi tadi akan hilang. Kalau tidak terbukti ternyata bebas, tentu akan asumsi itu akan terjadi. Jadi adalah bukti di hanya bukti di persidangan. Karena kalau pendapat itu sulit, opini itu untuk dilawan itu agak susah. Jadi biarkanlah masyarakat beropini masing-masing, tetapi buktikan nanti ini beban oleh KPK bahwa ini memang secara hukum salah. Pak Alphonse, saya kembali lagi, Anda kan pernah berada di dalam tubuh kepolisian. Kalau hari ini kemudian ada yang lagi-lagi spekulasi, menduga-duga bahwa ini adalah manuver permainan dari tubuh Polri untuk menjegal salah satu calon karena ada calon lain yang ingin dimajukan. Apa memang sampai seperti itu kerasnya persaingan antar calon Kapolri? Bisa-bisa saja. Karena sejak kami dahulu dilatih bersama-sama di Magelang, Akabri namanya. Kemudian nanti jadi Akpol dan sebagainya. Memang semua para taruna, calon perwira itu bersaing menjadi yang terbaik. Dalam persaingan menjadi terbaik itu pada sebuah tempat nanti akan jadi piramida, tinggal beberapa orang. Jadi calon-calon menjadi yang terbaik nomor satu. Kan tidak banyak orang nomor satu, cuma satu. Nah, dalam bersaing mencapai tujuan itu kadang-kadang pada saat dan kesempatan itu mungkin berbagai trik dan kemungkinan dikerjakan. Dan kalau keadaan seperti ini bisa terjadi. Karena kalau 2005 itu menjabat diduga ada sesuatu dan bisa hari ini ketahuan, ya bau busuk mungkin ya dari dalam harusnya bisa kita antisipasi atau bisa kita prediksi seperti itu. Siapa yang tahu di dalam sana kalau mungkin Karo Binkar, pembinaan karier namanya, itu di sana adalah tempat di mana semua orang mau jadi Kapolres, mau jadi Kapolda, mau jadi direktur, itulah tempat dimasaknya. Kita masih ingat Lord Acton katakan, power tend to corrupt. Absolutely power tend to absolutely corrupt. Power di sana adalah power, ini siapa duduk jadi apa dan sebagainya. Pendidikan apa dan sebagainya, di situ diatur dan sebagainya. Mungkin saja terjadi di tempat-tempat serupa itulah terjadi hal-hal yang hari ini menjadi borok yang terangkat. Mungkin saja, tetapi kan selama ini kan tidak pernah menjadi perbincangan serius di masyarakat kita. Apa artinya penetapan tersangka ini bagi Jokowi yang kemarin dengan yakinnya memilih satu nama dari sekian yang diajukan oleh Kompolnas dan langsung mengirimkannya kepada DPR, bahkan minta dipercepat uji kelayakan dan kepatutannya? Menurut saya mungkin saya Jokowi biasa-biasa saja ya. Atau ini bagian dari skenario Jokowi? Bisa saja, kemungkinan bisa terjadi. Taruhlah Jokowi ini seorang presiden kan, dia maunya A, B, C, tapi mungkin ada juga kekuatan-kekuatan lain maunya B, C, D. Tetapi karena ada tekanan dari B, C, D, E, F, G itu dia juga tak berdaya, ya dia majukin aja, biarin nanti ada yang smash bola. Kalau smash bola out ya apa boleh buat, itulah kenyataan. Can be. Kenapa tidak? Siapa yang diuntungkan dari situasi hari ini, Pak Alphonse? Banyak orang yang diuntungkan. Yang bersaing mau jadi nomor satu. Bisa terbuka kembali. Bisa terbuka kembali. Kemudian juga yang di sekitar Jokowi, para penentu ataupun yang memberikan
input agar dia membuat keputusan. Mungkin ada yang kasih input A, B, dan segalanya, tapi ada juga yang punya kekuatan lebih, kasih input F, itu yang terjadi. Nah ini mungkin AB merasa inilah saatnya kita punya peluang dapat. Oke, Pak Ahyar, mungkin ada yang bisa ditambahkan, siapa kira-kira yang diuntungkan dari penetapan tersangka Budi Gunawan hari ini? Tadi Pak Alfon mengatakan banyak yang mungkin diuntungkan. Tapi saya sebaliknya juga, biar dua sisi. Iya. Tentu banyak juga orang yang merasa dirugikan dengan peristiwa ini. Siapa misalnya yang dirugikan? Selain Budi Gunawan tentunya. Iya, paling tidak bisa juga katakanlah orang yang ingin smooth di dalam pergantian, menginginkan pergantian pihak orang yang nomor satu di kepolisian kita itu smooth jalannya, ternyata yang kayak begini itu. Jadi rugi ini bukan hanya dalam segi materi, bukan segi dari jabatan. Ada yang ideal menurut mereka. Ternyata kalau tidak yang kayak begini, dia juga akan merasa semuanya rakyat masyarakat kita. Pasti ada yang merasa dirugikan, pasti ada yang merasa diuntungkan dengan peristiwa ini. Paling tidak saya sendiri prihatin dengan peristiwa ini. Kalau menurut saya ada yang secara makro, institusi dirugikan. Institusi. Antara institusi Kompolnas, institusi kepolisian, institusi kepresidenan. Kenapa? Masyarakat kan menginginkan tegaknya hukum oleh para penegak hukum yang clean, taruhlah. Setelah polisi menyatakan tidak ada masalah dan sebagainya, tiba-tiba hari ini bagian ditampar, dan apa yang dikatakan tidak ada masalah, kok KPK bilang ada masalah. Bayangkan kalau rakyat Indonesia ini sudah tidak percaya lagi pada penegak hukum, sampai di desa, kepolisian tidak dipercaya dan sebagainya, mau jadi apa negara ini? Akan terjadi chaos, karena pada saat ada penegak hukum mau kerjakan, sebentar, Anda tidak bersih. Presiden mau bikin sesuatu, sebentar, Anda memilih tidak bersih, tidak clean dan sebagainya. Negara ini secara nasional akan mengalami dampak yang sulit diprediksi. Oke, ini agak mengerikan sekali apa yang ada di pikiran saya, atau jangan-jangan memang tidak ada yang bersih. Kemudian ketika dicalonkan dengan mudahnya tinggal kita cari saja kesalahannya, karena semua orang mungkin memang punya cacat masing-masing. Sebenarnya begini, kalau tidak ada yang bersih seperti kata Anda itu, sambil tutup mata itu, kalau kita mau ngerogoh siapa saja yang terima suap di negara ini, tanpa buka mata, tanpa pakai otak pun tertangkap itu. Iya. Waktu kami datang studi banding di ICAC Hong Kong dan Australia, mereka tanya, menceritakan tentang korupsi. Kalau korupsi hijau, seperti hutan yang hijau, saya bilang, di Indonesia tuh hutannya semuanya hijau. Jadi tidak susah-susah, tidak usah belajar hukum payah-payah untuk itu. Karena mulai dari tukang parkir saja, tanpa ada orang yang atur, dia diambil uang dan negara rugi, udah korupsi. Kedua, tidak pernah orang pertanyakan, ini pegawai negeri yang gajinya 30 hari itu, hidup 10 hari udah habis dia, tapi masih bisa kasih makan istri anaknya, tidak ada yang bertanya dari mana kau dapat. Sampai dengan semua. Pegawai golongan 4, itu gajinya cuma 5 juta. Kalau dibagi ke 30 hari cuma 100.000 lebih. Secara logika tidak mungkin. Logika tidak dapat, jadi secara accounting, itu tidak bisa masuk akal. Nah, itulah penyebab daripada manipulasi dan penyimpangan. Baik, Pak Alfons, Pak Ahyar, ditahan dulu. Kita masih akan kembali setelah jeda komersial berikut ini.